Dari ibu kota Kabupaten Bengkalis untuk sampai ke desa Sungai Cingam dapat melalui dua rute. Rute pertama dari Bengkalis langsung ke pelabuhan desa Sungai Cingam naik pompong selama 4 jam. Rute kedua Bengkalis Sungai Paning, Dumai dan Batu Panjang, lalu disambung dengan perjalanan darat sepanjang 75 km atau lama perjalanan kurang lebih 3 jam. Kondisi jalan yang sebagian besar kurang bagus semakin memperpanjang waktu perjalanan. Apalagi di musim hujan, medan yang berat seperti ini harus dijalani masyarakat desa Sungai Cingam dari hari ke hari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Desa Sungai Cingam, Kecamatan Rupat, Kabupaten Bengkalis. Desa Sungai Cingam terdiri dari 5 dusun, 6 RW, dan 18 RT. Desa Sungai Cingam sendiri berbatasan langsung dengan Desa Pangkalan Nyirih di sebelah barat, Selat Melaka terbentang di sebelah timur, Desa Teluk Lecah di sebelah selatan, dan di sebelah utara berbatasan langsung dengan Desa Makro. Ada sekitar 628 kepala keluarga yang tinggal di desa ini dengan jumlah penduduk 2.933 jiwa, 1.479 diantaranya laki-laki dan 1.454 perempuan. Dengan sarana dan prasarana yang ada, semaksimal mungkin aparat desa berusaha memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakatnya. Berbicara mengenai desa, Sungai Cingam merupakan salah satu akses dalam artian pintu masuk untuk menghubungi dari satu daerah ke daerah yang lain. Karena memang Sungai Cingam ini berbatasan dengan Desa Makro, dan Desa Makro itu juga memiliki pantai yang sama-sama posisinya dengan Desa Sungai Cingam. Terus bersepadan dengan Desa Pangkalan Nyirih dan Desa Teluk Lecah dan Barat Kebumen. Mengapa saya berbicara Sungai Cingam itu merupakan salah satu pintu masuk dari luar? Karena memang dari Bengkalis, pelabuhan yang pertama itu adalah pelabuhan Sungai Cingam. Kalau kita dari Dumai, pelabuhan yang digunakan untuk yang pertama yaitu pelabuhan Sungai Cingam. Dan yang cukup strategis, Sungai Cingam itu merupakan salah satu desa yang memang daerahnya pantai. Daerahnya itu berpinggiran dengan laut dan bersepadan dengan Selat Melaka sebelah utara. Jadi saya berharap kepada pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam hal infrastruktur untuk perairan, kami memang sangat-sangat membutuhkan, karena memang di daerah perpulauan ini segala hal yang masuk itu menggunakan kapal pompong, dan kapal pompong ini cukup memperhatikan sekali. Speed yang ada di Kecamatan Rupat ini memang ada 2, namun kapasitasnya tidak memadai. Ditambah lagi di Kecamatan Rupat ini untuk menuju ke Batu Panjang itu cukup sulit dikarenakan infrastruktur itu tadi yang belum selesai. Jadi saya berharap kepada pemerintah Kabupaten Bengkalis untuk memberi perhatian khususnya kepada Kecamatan Rupat, karena memang Sungai Cingam ini merupakan salah satu akses dalam artian pintu yang paling utama untuk menuju dari daerah ke daerah yang ada di Kecamatan Rupat ini. Desa kita ini memiliki banyak potensi, salah satunya yaitu pantai dari segi sektor pariwisata, terus dari sektor pertanian. Rata-rata di Sungai Cingam ini
perkebunan karet dan sawit. Terus untuk sektor industri, kebetulan memang di Sungai Cingam ini daerahnya itu daerah pantai ataupun daerah pesisir. Jadi dengan ini Sungai Cingam memang banyak pasir. Di pasir ini kalau memang kita kelola ataupun potensi-potensi yang ada di desa Cingam ini, kalau kita kelola dengan baik, mudah-mudahan ini akan bermanfaat bagi kita semua. Desa Sungai Cingam termasuk daerah yang kaya dengan sumber daya alam, terutama hasil hutan, perkebunan, dan pertanian. Begitu juga sumber daya alam di laut yang menyajikan beragam tangkapan laut untuk konsumsi masyarakat. Namun sayangnya nelayan masih terkendala pada terbatasnya alat tangkap. Pemerintahan desa bekerja sama dengan masyarakat bahu-membahu membangun desa untuk kesejahteraan bersama. Membangun desa secara tidak langsung berarti membangun ekonomi desa. Tindak nyatanya adalah dengan program pemberdayaan ekonomi masyarakat desa, yaitu dengan menghidupkan jiwa kewirausahaan masyarakat desa, mengelola potensi yang ada sehingga bernilai komersial, terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa Sungai Cingam dan desa di sekitarnya, bahkan hingga keluar daerah. Hal ini dilakukan dengan memberikan pinjaman lunak melalui unit ekonomi desa. Perputaran dana dikelola secara profesional untuk menjamin ketersediaan modal bagi pengusaha kecil dan menengah. Program yang masuk di desa Sungai Cingam ini, kalau dari tingkat provinsi, kita pernah memperoleh bantuan, yaitu bantuan air bersih. Bantuan air bersih yang didanai oleh Dinas PU Provinsi. Kalau dari Kabupaten Bengkalis, tentu sekali itu dari ADD, dari Imbub, dari UIP, yang selama ini program ini selama saya menjabat menjadi Kepala Desa Sungai Cingam, itulah yang dapat kami terima. Untuk program Imbut, Sungai Cingam ini sudah mendapatkan kepercayaan dari Kabupaten Bengkalis itu selama 2 tahun, terhitung dari 2013, 2014, yang arah pekerjaannya ataupun titik-titik yang setelah dikerjakan itu lebih kurang 24 titik. 24 titik. Dari 24 titik itu, berdasarkan hasil kesepakatan desa, kegiatan ini difokuskan kepada infrastruktur seperti pembuatan jalan, jembatan dan drainase, termasuk juga pencucian tali air, penggalian tali air, karena memang banyak daerah yang ada di Sungai Cingam ini belum terrealisasi oleh pembangunan, belum tersentuh pembangunan. Jadi salah satu program kami yang berkaitan dengan Imbub, kami arahkan untuk hal-hal yang prioritas. Kami dalam hal penyaluran dana ini kepada masyarakat itu disalurkan kepada salah satunya yaitu petani, nelayan, dan pedagang. Bila dipresentasikan khusus untuk petani dalam artian berkebun itu lebih kurang 80%. Yang 10%-nya itu untuk nelayan dan 10%-nya itu untuk pedagang kecil ataupun industri lainnya. Untuk tingkat pengembalian, program ini tadi bisa dikatakan
80% lah. Tinggal lagi karena memang Kabupaten Bengkalis ini, khususnya Kecamatan Rupat, dari segi infrastruktur memang itu sangat-sangat kurang mendukung, dan ini berpengaruh kepada tingkat pengembalian kepada masyarakat, karena memang rata-rata apa yang telah saya sampaikan tadi, peminjam yang menggunakan dana itu dari petani. Otomatis bila infrastrukturnya kurang mendukung dalam artian jalan, terus alat transportasi untuk mengangkut hasil pertanian itu ke tempat penampung, ini sangat berpengaruh kepada hasil pertanian, dan ini berimbasnya kepada WIP itu sendiri gitu. Pemberdayaan ekonomi masyarakat tentunya tidak lepas dari pembangunan infrastruktur, terutama jalan dan jembatan sebagai akses penghubung desa Sungai Cingam dengan daerah lainnya. Salah satu masalah terbesar di desa Sungai Cingam ini adalah masalah kelistrikan. Jaringan PLN belum merata menyentuh daerah ini dan hanya dapat melayani sebagian kepala keluarga saja. Mayoritas penduduk di desa ini beragama Islam. Dalam kehidupan sehari-hari, mereka hidup berdampingan dengan masyarakat yang beragama Buddha dengan penuh toleransi. Kehidupan masyarakat di desa Sungai Cingam ini masih kental dengan nilai-nilai adat istiadat dan budaya. Masih banyak upacara adat yang tetap dipertahankan sebagai kearifan lokal dalam masyarakat setempat. Di antaranya ritual belo kampung atau disebut juga bersih desa. Ini namanya, kalau di sana rumah wayang itu bersih desa, berarti kalau ini menyalakan lapangan kepada anak cucu yang bermain di sini, jangan ada gangguan apa-apa. Jadi kita minta doa selamat, doa restu, mudah-mudahan kampung ini bisa maju. Ya, makanan ini kalau ganjil sekali, tak macam kenduri biasa ya. Kalau makanan ini macam sego kolong, 7 mangkok, sayurnya itu kuluban kata orang Jawa, ikannya itu dibakar, tidak mau digoreng, telurnya ganti ayam putih 7 biji, itu. Nah, kalau ini jadarakan 7 bangsa, atau kue atau dibuat, atau itu rebus-rebusan, keladi, pisang, itu. Ya pun cemana harus kita usahakan. Sudah, sebab begini, permintaan penunggu sini kata orang Jawa itu among kaki among dan sudah jadi kelaziman. Biarpun itu ikan dibakar kan, dia dikasih dengan daging, dia tidak mau. Itu sudah jadi kelazimannya. Dari penunggu lah kata orang kita Melayu, dan yang di sini asal buka-bukaan dulu nenek moyang kita Mbak Suro. Budaya gotong royong juga masih terpelihara di sini. Saling membantu bekerja sama mempersiapkan acara hajatan atau disebut juga rewang. Selain meringankan pekerjaan tuan rumah, penyelenggara hajatan budaya rewang ini juga merupakan ajang silaturahmi antar tetangga, saudara, dan handai taulang.
Di desa ini, kesejahteraan keluarga menjadi prioritas. Berbagai program dilaksanakan rutin oleh kader-kader penggiat PKK untuk memberikan pengetahuan sederhana tentang kesehatan keluarga dan lingkungan, serta upaya peningkatan kualitas hidup keluarga melalui 5 buah posyandu balita yang ada. Diharapkan anak-anak generasi penerus di desa Sungai Cingam tumbuh sehat dan pintar. Adapun kegiatan PKK dari Sungai Cingam yaitu dari kelompok kerja Pokja 1 sampai 4 membuat lomba setiap tahunnya. Jadi lomba yang telah kami buat yaitu menu B3+, lomba rebana, lomba selawat badar, lomba berjanji, lomba merangkai bunga dari kertas, fashion show, dan senam lansia. Upaya yang kami lakukan selama ini untuk pengembangan PKK Desa Sungai Cingam yaitu kami membuat penyuluhan-penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat Desa Sungai Cingam. Untuk prestasi kami kemarin meraih juara 3 dari menu 3B+ tingkat kecamatan Rupat. Produk-produk yang menjadi unggulan dari PKK Sungai Cingam itu apakah ada? Ada, tapi kami menjualnya cuman di masyarakat di sini saja, tidak keluar menjual keluar. Yaitu kami membuat pasu bunga dari kertas koran, terus tas unik dari plastik moka ABC, terus bunga dari kertas. Pemasarannya Bu, apakah sudah di luar desa ataupun masih dalam skop lingkup desa? Kami masih di dalam desa menjualnya, belum sampai keluar. Yes. Harapan Ibu ke depan Bu dalam untuk mengembangkan PKK di sendiri? Harapan kami ke depan untuk ibu-ibu PKK Desa Sungai Cingam ini, saya mengharap kepada Ketua TPPKK Kabupaten Bengkalis agar memberikan tenaga pendamping untuk tenaga ini pengajar senam dan pengajar mesin jahit bordir gitu Pak. Kader-kader penggiat PKK juga memberdayakan kaum ibu agar dapat berwirausaha. Untuk mendukung para suami mengusahakan tercapainya kesejahteraan ekonomi keluarga. Hal ini dilakukan dengan memberikan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan kaum ibu untuk membuat produk-produk baik berupa makanan maupun kerajinan yang punya nilai jual. Barang-barang bekas diolah sehingga bernilai ekonomi. Sayangnya produk-produk kerajinan ini masih untuk konsumsi pribadi karena terkendala pada pemasaran. Program PKK ini juga ditujukan kepada para lansia. Melalui sebuah program posyandu lansia, para kader memperhatikan orang tua yang sudah berusia lanjut dapat menjalani kehidupan berkualitas dalam keadaan sehat dan bahagia bersama keluarga. Di kalangan pemuda, Karang Taruna menjadi wadah mereka untuk berekspresi dan menunjukkan aksi. Di sini para pemuda dibina agar lebih mandiri dan kreatif dalam berkarya. Dan yang paling membanggakan, Karang Taruna Desa Sungai Cingam ini
merupakan Karang Taruna terbaik se-Kabupaten Bengkalis pada tahun 2014. Berbagai kegiatan turnamen olahraga selalu diikuti dengan harapan dapat mencetak atlet-atlet muda yang berprestasi. Selain itu juga dengan kegiatan olahraga ini dapat memberikan energi positif dan membentuk pribadi pemuda yang mandiri dan berkarakter. Kami juga mewakili Kecamatan Rupat ya ikut seleksi ke Kabupaten Bengkalis, dan ternyata pada tahun ini kami terpilih sebagai Karang Taruna terbaik ya setingkat Kabupaten Bengkalis, dan insya Allah akan ditunjuk oleh Kabupaten Bengkalis untuk mewakili Kabupaten Bengkalis ke Provinsi Riau. Jadi harapan kami kepada Pemda tetap berperan aktif untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya bisa meningkatkan lagi kegiatan Karang Taruna ya. Mudah-mudahan bisa terlaksana walaupun tidak per bulan, per tahun ada kegiatan yang ini kuncinya nanti bisa meningkatkan lagi kegiatan-kegiatan Karang Taruna dan juga mengaktifkan Karang Taruna yang ada di Kabupaten Bengkalis. Pembangunan sumber daya manusia di desa ini memang sudah menjadi prioritas. Tercatat sudah ada 67 orang putra desa yang mampu meraih sarjana, 165 orang tamatan SMA, 294 orang tamatan SMP, 155 orang tamatan SD, dan 105 orang tidak tamat SD. Desa Sungai Cingam dianugerahi salah satu pantai indah di Rupat. Pantai itu bernama Pantai Ketapang. Pantai Landai yang terbentang puluhan kilometer di bibir Selat Melaka merupakan lokasi wisata andalan Kepulauan Bengkalis. Tekstur pantai yang landai hingga ke tengah laut, hingga memungkinkan berbagai aktivitas wisata dilakukan di sini, seperti berbagai olahraga pantai, berenang, bahkan menyusuri pantai dengan motor. Jajaran pohon pinus yang rindang membuat pantai Ketapang semakin asri dan menawan. Namun sayang, pesona pantai pasir Ketapang ini belum sepenuhnya dapat dinikmati masyarakat luas karena terkendala pada akses menuju lokasi wisata dan sarana transportasi yang tidak memadai. Hal yang perlu saya sampaikan dari beberapa program ini tadi, saya ingin menguatkan karena memang ikon Sungai Cingam terus terang pada hari ini kita memiliki pantai yang cukup berpotensi, dan ini bisa saya katakan sebagai salah satu ikon Sungai Cingam. Pada hari ini setiap hari Minggu, libur sekolah ataupun setiap pembagian lapor itu sering didatangi oleh anak-anak kita, belum lagi yang camping dari pramuka. Tinggal lagi pantai kita ini yang menjadi salah satu kendala yaitu jalan hampir 1,5 km yang belum dibangun. Syukur alhamdulillah pada tahun 2015 kemarin kita mendapatkan
proyek dari Dinas PU yang pola pekerjaan itu best itu hampir 1 kilo. Jadi lebih kurang 1,5 kilo lagi yang belum sampai ke titik pantai itu sendiri. Nah, bila mana jalan itu sudah dibangun, tentu sekali ini merupakan salah satu keuntungan besar bagi warga kami, karena memang yang datang ke desa kami itu rata-rata mereka itu ingin bermain-main, dalam artian itu berhibur. Yang jelas kalau orang berhibur itu kan mereka datang bawa uang, kan gitu. Nah, ini merupakan salah satu penghasilan kami, merupakan salah satu konsep kami untuk mengembangkan pantai itu sendiri, dan merupakan salah satu penghasilan bagi warga itu sendiri. Karena secara tidak langsung bila mana daerah ini ramai, dana itu akan berputar di desa itu. Nah, itulah yang kita tahu. Menikmati matahari terbenam di tepian Selat Melaka, semburat kuning dan merah menghantarkan sang mentari ke peraduan, menyajikan panorama alam yang luar biasa indahnya, mahakarya sang penguasa alam semesta. Masih banyak potensi alam yang bisa digali di sini, di Desa Sungai Cingam.